Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu dan sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan kita bisa berkumpul untuk melanjutkan ta'lim kita. Pada di hari ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat dimudahkan segala proses ta'lim kita sampai ilmu ke dalam hati dan bisa kita amalkan dalam kehidupan harian kita. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk mengiringi amalan kita dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah segala kesulitan yang kita hadapi akan menjadi mudah dan segala hal yang dapat menjadi cepat dan mempermudah keluarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, seringkali disampaikan dalam membuka ta'lim dua ayat Al-Quran yang senantiasa ditegaskan. Satu, Quran surah Al-Imran yang ayat 102 ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius dan dengan cara yang benar. Perhatikan haqqa tuqatih, dengan serius dan dengan cara yang benar. Jangan saat sedang sholat serius, saat keluar dari masjid sudah kacau lagi perilaku kita. Saat di masjid merasa dekat dengan Allah, keluar dari masjid berbalik ke alam masing-masing. Saat di Mekah hadir ke Masjidil Haram, pulang ke Indonesia sudah tidak mau ke masjid. Itu bukan takwa yang sungguh-sungguh, bukan hak. Kemudian tidak cukup hubungan dengan Allah saja, mesti diperbanyak hubungan dengan makhluk. Sholatnya nanti, puasanya bagus, Senin Kamis, sunnahnya jalan, tapi dengan tetangga apa namanya hubungannya, buruk komunikasinya. Maka diturunkan ayat yang kedua untuk mengingatkan kita. An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Bapak Ibu sekalian, kalau dibacakan dua ayat ini, sebetulnya kita diminta untuk berintrospeksi. Jadi kalau saya bacakan pekan yang lalu, 2 pekan ke belakang, dengan sekarang pekan yang ketiga, seakan-akan kita diingatkan ditanya. Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, khusus untuk orang Islam yang beriman. Coba dicek dari pertemuan kita yang lalu sampai sekarang, kira-kira sudah meningkat belum kuantitas dan kualitas sholat kita. Yang kemarin misalnya baru sempat fardhunya saja, sekarang boleh kan dengan sunnahnya. Kemarin baru sekedar baca Qurannya mungkin 5 ayat, sekarang 10 halaman. Tingkatkan 2 halaman. Itu yang disebut dengan takwa yang berbalik. Yang kedua, perhatikan redaksi Qurannya tidak dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas. Nas itu artinya manusia. Manusia itu tidak hanya mencakup orang Islam, tapi non-muslim pun dicakup dengan kata itu. Artinya adalah membangun hubungan baik dengan sesama itu tidak cukup dengan orang Islam saja. Mungkin tetangga kita ada yang non-muslim, terlepas dari apapun agamanya. Dalam urusan hubungan dunia itu wajib hukumnya membangun hubungan baik. Jangan dibedakan dengan akidah. Tapi dalam urusan akidah itu mesti masing-masing tidak ada toleransi dalam akidah. Zero toleransi. Jangan hari ini yuk sama-sama ke masjid ikut talim, besok ke gereja ikut pengajian lain. Itu tidak boleh. Harus khusus. Makanya ada yang aneh sebetulnya. Kalau ada orang Islam kemudian ceramah di tempat lain, tapi menjelek-jelekan orang Islam, itu agak aneh sebetulnya. Itu yang menurut saya agak kurang tepat. Agak kurang tepat. Kalau ini mengajak dalam urusan dakwah kebaikan itu ada dasar. Ahmad Didat itu mengajak ke tempat yang agama lain, Zakir Naik di tempat agama lain, tapi tidak pernah menjelek-jelekan orang Islam. Tapi kalau ada orang masuk ke tempat ibadah lain, justru menjelek-jelekan orang Islam, menjelek-jelekan agamanya, itu yang penting untuk diluruskan. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kalau urusan dunia, kita harus saling berbagi kebaikan dengan orang lain. Bapak punya tetangga non-muslim, kemudian ibu masak makanan, baunya sampai ke tetangga kita, pasti dibagi. Walaupun cuma kuahnya kalau yang dimasak cuma kuah, itu cara menerjemahkannya ya. Tapi kalau masak dengan dagingnya, misalnya masak sop dagingnya, Anda bagi dengan dagingnya. Harus baca yang benar hadisnya ya. Itu maksudnya kalau kita cuma masak kuah saja, baunya kecium ke tetangga, kuahnya bagi. Tapi jangan sekali-kali masak misalnya sayur sop ya, sopnya ada, tetangga cuma dikasih kuahnya, itu bermasalah. Itu bermasalah. Jadi itu yang saya sampaikan sebagai pembuka. Kenapa setiap ustaz modern sering membuka dengan dua ayat tadi? Itu koreksi untuk kita semua.
hati-hati yang punya rumah makan padang yang punya masakan kue itu kalau sudah sampai ke tetangga ada sebagian doa yang harus sampai. Baik, materi kita hari ini adalah materi penutup untuk bab salat, penutup untuk bab salat yang fardu sifatnya, yang fardu. Jadi dengan bahasan hari ini akan sempurna pembahasan insyaallah, sempurna pembahasan salat fardu kita. Selanjutnya akan beranjak kepada salat sunnah nanti. Setelah itu baru kita tutup dengan bab salat jenazah. Kalau sudah semua selesai, maka kita akan pindah bahasan ke bab yang lainnya. Hari ini saya akan bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama materi khusus amalan pasca salat. Kita kemarin sudah tutupkan dengan salat ya. Sudah tutup dengan salat. Hari ini kita akan bahas amalan pasca salat. Kemudian kita akan luaskan waktu untuk berdiskusi. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya seputar materi yang telah lalu, saya perkenankan untuk menyempurnakan pemahaman kita. Barangkali ada yang terlewatkan Bapak Ibu pernah bertanya dari mulai takbir sampai dengan salam, nanti kita akan perkenankan. Hari ini amalan pasca salat. Dicatat dulu dari ini. Satu, Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. Yang kedua, Quran surah Ali Imran surah berapa? 3. Bukan Al tapi Ali Imran ayat 190 sampai 191. 190 sampai 191. Kalau mau lebih bagus sampai 192 atau lebih banyak. Sudah? Teruskan hadisnya. Satu saja nanti kita akan melakukan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan Abu Dawud. Kita satukan saja supaya lebih cepat. Kalau buka satu-satu nanti terlalu lama ya. Ambil At-Tirmidzi, ambil Abu Dawud kelamaan. Ambil saja satu kitab atau dua kitab. Silsilah hadis sahih. Judul kitab aslinya Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Kita singkat silsilah hadis sahih. Karya Al-Albani, Nasruddin Al-Albani, Muhammad Nasruddin Al-Albani. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, nomor hadis 525. Dan semua referensinya di sini. Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Penerbitnya Pustaka Imam Asy-Syafi'i adanya. Saya lihat kemarin waktu di Islamic Buffet ya, Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jadi Syekh Al-Albani, Muhammad Nasruddin Al-Albani ini punya beberapa kitab. Yang paling populer ada dua, Silsilah Hadis Sahih, rangkaian hadis-hadis sahih. Jadi di kitab ini yang ada cuma yang sahih saja, yang sahih ya, dengan tingkatannya. Yang kedua, Silsilah Hadis Dhaif dan Palsu. Agak panjang ini namanya, tidak usah saya tuliskan. Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah wa Atharuha Sayyi fil Ummah, itu judulnya. Rangkaian hadis sahih, hadis dhaif dan palsu serta dampak buruk terhadap umat. Itu penerbitnya sudah terjemah bahasa Indonesia. Penerbitnya Gibbs Gemah Insani Press di Bandung ya. Ini yang dhaif dan palsu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin melihat apa saja hadis yang dhaif dan palsu,
yang menyebar di masyarakat ya, ini bisa lihat di kitab yang kedua. Kalau ingin yang sahih saja, ini yang di sini, ini yang paling mudah, yang paling simple. Ingat, sekedar tahu, tapi untuk memaknainya, membaca hadisnya, perlu kita belajar dari referensi yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan awali kajian kita. Setelah sholat selesai ditunaikan dengan berakhirnya salam, jadi salam itu adalah bagian dari gerakan yang menutup sholat. Kalau kita sudah salam, selesai sholat kita. Jadi ada amalan yang sifatnya inti, ya, rukun ini. Kalau dia tidak tertunaikan, tertinggal salah satunya, bahkan dengan disengaja, itu batal sholat, mesti mengulang. Dibuka dengan takbir, diawali takbir, sebelum takbir itu bukan bagian dari sholat, bukan masuk rukun. Ya. Wudu itu bukan rukun sholat, tapi syarat sholat. Syarat sahnya sholat itu wudu. Ya. Bedanya syarat dengan rukun, kalau syarat ya, yang menentukan benar tidaknya ibadah, sah tidaknya ibadah, tapi bukan bagian dari ibadah itu sendiri. Menentukan sah tidaknya ibadah, tapi bukan bagian dari ibadah itu sendiri. Orang sholat tidak pakai wudu, sholatnya benar tapi nggak sah. Tapi wudu bukan bagian dari sholat, terpisah. Bisa wudu sekarang, sholatnya nanti. Bisa ya. Saya sudah punya wudu untuk sholat duhur, ya. Tapi wudu bukan bagian dari sholat. Ya. Tapi harus orang sholat mesti punya wudu. Sedangkan rukun yang menentukan sah tidaknya sholat, tapi bagian dari ibadah itu sendiri, termasuk ibadah, rangkaian ibadah itu sendiri. Bisa sholat, ya, rukunnya yang 13 itu dari mulai takbir sampai dengan salam. Kalau kita meninggalkan satu rukun di dalam bagian rangkaiannya, itu ibadah kita batal, mesti diulang. Sholat kita nggak takbir, misalnya. Sholat kita tidak rukuk, sholat kita tidak salam, ya. Itu ketinggalan rukunnya, mesti diulang sholat. Jelas begini? Nah, rukun sholat dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau salam kita sudah ke kanan menengok pertama, Assalamualaikum, itu yang fardu, yang wajib. Jadi kalau sudah ke kanan kita salam, kita sudah nggak punya tuntutan untuk mengulang lagi sah salat kita. Jelas ya? Yang ke kiri ini sunnah. Di ke kanan wajib, ke kiri sunnah. Kalau misalnya bapak atau ibu sudah salam ke kanan, Assalamualaikum, misalnya, itu sudah sah salat. Begitu salam ke kiri, Assalamualaikum, bisa yang paling pendek. Kemudian mohon maaf ini keluar angin misalnya kentut, maka sholatnya tetap sah, nggak perlu diulang, nggak usah diulang, karena yang kedua itu sunnah. Tapi kalau baru kita assalam kentut misalnya, itu ulang dari awal, ya. Karena batal sholat kita, ini masih wajib ya. Itu sama hukumnya dengan saat rukuk kentut, ya. Saat sujud buang angin, sama hukumnya ya. Jelas sampai di sini? Baik. Nah, saat kita selesai salam dan sudah kita bahas ini, selesai kewajiban fardu kita, maka kewajiban yang tuntas itu disebut dengan inqiyadus shalah. Dari kata qada'us shalah, sudah selesai salatnya. Asal kata qada sebetulnya bukan mengganti, dan sering dipahami qada itu mengganti sholat, puasa di qada. Ibu kok nggak puasa? Kenalin iya, saya sedang tidak puasa, nanti di qada ya. Qada itu asal bukan mengganti. Kata qada itu artinya menunaikan, mengerjakan. Kalau mengganti itu bahasa Arabnya badal. Siapa imamnya? Itu Pak Hussein. Pak Hussein sedang keluar kota. Sudahlah, Pak Andi saja menjadi badalnya. Itu ganti. Jelasin. Adapun qada artinya ditunaikan, dikerjakan, dilakukan. Lima dan besok kenapa ada tidak puasa? Ya, hari ini anak ini udhur, saya punya udhur ya. Misalnya, insya Allah pada Ramadan, setelah Ramadan saya akan qada, saya akan tunaikan maksudnya. Ya.
tidak dikerjakan pada waktu yang khususnya, maka seakan-akan diganti di waktu lain. Ya. Padahal asalnya tidak ada diganti, ibadah itu tidak ada yang diganti, yang ada ditunaikan. Ya. Kalau diganti itu artinya kan sesuatu tidak dikerjakan diganti dengan yang lain. Ya. Ini sama, masih sama-sama puasa, cuma waktunya berpindah, penunaiannya yang dikerjakan pada waktu yang berbeda. Jelas di sini? Nah, sekarang kita lihat Quran kemudian menyebutkan orang yang selesai menunaikan sholat itu redaksinya disebut dengan qadaitumus sholat. Qadaitu as-sholat. Qada dari kata qada. Qadaitu as-sholat. Karena ini mati bersama dengan alif lam syamsiyah disebutkan qadaitumus sholat. Perhatikan, seseorang yang sudah salam assalamualaikum selesai sholatnya, maka dengan tuntasnya kewajiban sholat dikerjakan, gugur kewajibannya, tidak ada beban lagi, gugur kewajiban. Satu. Pelan-pelan. Sekarang kita punya kewajiban sholat umum tidak? Ya, hari ini punya tidak? Punya kewajiban sholat umum. Jam 12 lewat 3 menit kalau waktu Jakarta ya, sini mungkin lewat 5. Nah, kalau kemudian sudah jam 12 lewat 5 untuk hari ini, kita selesai tunaikan, ya, selesai sholat zuhurnya kita tunaikan, maka kewajiban kita sudah gugur. Gak ada beban lagi. Selama itu belum ditunaikan, kewajiban itu tetap melekat. Jadi sampai saat lewat zuhur menjelang asar belum dikerjakan ini, kewajiban ini melekat. Kalau kita sengaja ditinggalkan, maka jadi beban dosa. Ya. Karena kita meninggalkan satu kewajiban yang seharusnya kita kerjakan. Bapak kalau bekerja di kantor, kewajiban tidak dikerjakan dengan baik. Maaf, atau bolos tidak dikerjakan. Ada pengaruh terhadap pekerjaan? Ada kan? Ada punishment ya? Gaji dikurangi, dapat peringatan dan sebagainya. Itu hukum kehidupan. Allah juga begitu menerapkan hukum yang sama. Orang yang nggak sholat, kewajiban tidak ditunaikan, dia membawa dosa. Nanti suatu saat akan dikalkulasi di akhirat. Hari ini jam sekian Anda tidak sholat zuhur, Anda tidak sholat wajib. Ini catatannya, tidak bisa bohong lagi. Karena mulut kita nggak bicara, tangan kita dikunci, rapat ya, kita tidak bicara kepada kita, dan kita tidak bisa mengelak pada saat itu. Sama semua dipertanggungjawabkan. Jadi hati-hati ya. Nah, pelan-pelan. Kalau ini sudah gugur kewajiban, sudah selesai, adakah amalan lain yang diisyaratkan oleh kita untuk dilakukan selesai sholat ini? Amalan ini bukan bagian dari rukun sholat karena sholat sudah selesai, ya. Tapi bagian yang menyempurnakan kualitas sholat kita, penyempurnaan sholat. Di amalan pasca sholat adalah hal yang menyempurnakan sholat, penyempurnaan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, mohon maaf sebelumnya, ya, tidak mengerjakan ini pun setelah sholat, itu sholatnya tidak usah ulang, sudah sah, selesai sholatnya. Tapi kalau ingin lebih sempurna, lebih baik dan tidak ada waktunya, maka kerjakan amalan ini untuk menyempurnakan kualitas sholat. Apa amalan itu? Yang pertama disebutkan oleh Quran disebut dengan zikir. Zikir, zikir. Quran surah 4 ayat 103, silakan dibuka. Al-Nisa. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Perhatikan sih.
Maka bila sholat selesai, tuntas ditunaikan, beres, kewajiban sudah sempurna. Fa, ya, ingat saya sudah pernah angkat. Fa itu harfu'atin bila hudud, huruf yang merangkai tanpa adanya jeda. Maka segera berzikir, jangan ditunda, segera zikir, ya, segera zikir. Maka segeralah berzikir kepada Allah. Baik dilakukan dengan cara berdiri, maksudnya Bapak sedang buru-buru, kan? Sedang berada menunggu pesawat, selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kita pasti kejar pesawat itu sampai dia sampai zikir, sampai zikir itu lakukan, ya. Lakukan itu zikir. Kiana, waktu dan atau dulu selesai sholat kita nggak ada kepentingan, nggak buru-buru, zikir dulu, ya. Subhanallah, itu bagiannya. Wa'ala junubikum, atau mungkin saat kita dalam keadaan sakit, ya, ingin menyempurnakan sholat, selesai kan? Ya Allah, kita kata dokter harus berbalik lagi, Pak. Sambil berbalik, sambil berbalik. Ya. Jadi zikir itu saking pentingnya. Oleh Quran dalam setiap keadaan kita dimintakan supaya tidak ditinggalkan untuk kesempurnaan. Tapi kalau kita melakukan ini pun, sholat kita tidak batal. Cuma nampaknya belum komplit deh. Ya, wa'ala junubikum. Karena itu adalah satu ajaran yang sangat tinggi dalam agama kita. Kalau ada seseorang misalnya sedang sholat, ya, dia sedang buru-buru, kemudian barangkali zikir itu gunakan saat berjalan, dan kita yang melihat tidak usah mempermasalahkan, ya, dia jalan, barangkali dia lakukan zikir sambil berjalan. Kecuali kalau ada misalnya Nabi pernah mengingatkan seseorang, saking pentingnya zikir ini, saking pentingnya zikir ini, Nabi pernah mengingatkan seseorang yang saat selesai sholat itu langsung bangkit, langsung pergi. Kata Rasulullah, ya fulan, zikir dulu. Zikir dulu, ya kan? Kamu seperti pencuri. Bapak Ibu tahu pencuri? Kalau barangnya sudah diambil langsung pergi kan? Kewajibannya sudah dikerjakan langsung meloyor begitu saja. Kata Nabi, zikir dulu, ya, zikir dulu. Ini poin yang pertama. Jadi amalan utama yang dikerjakan setelah sholat untuk menyempurnakan ibadah kita itu zikir. Jelas di sini? Kalau sudah jelas, kita tanyakan. Apa itu zikir? Oh, jawabannya macam-macam. Ingat, saya jawab subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, macam-macam ya. Zikir itu singkatnya segala yang mengingatkan kita dengan Allah. Segala hal yang menjadikan kita ingat Allah, itu disebut dengan zikir. Segala hal yang menjadikan kita ingat terhadap Allah itu disebut dengan zikir. Ya. Karena itu pun sholat itu disebut dengan zikir. Sholat itu namanya zikir. Ya. Quran misalnya sholat Tuhan, ya. Disebutkan di situ ayat 14 itu, aqimis sholatan li dzikri. Ya. Dirikan sholat itu untuk mengingat aku, mengingat pada Allah. Jadi dengan orang muslim dengan orang muslim itu, orang muslim itu pasti sholat. Pasti sholat, ya. Karena dengan sholat dia ingat kepada Allah. Jelas di sini? Pelan-pelan. Yang paling menarik, perhatikan sini sebelum saya nanti teruskan. Yang paling menarik, kalau kita wakaf baca Qurannya di sini, kita berhenti di sini misalnya. Ini seakan-akan ada isyarat kesan di Quran, orang sholat itu kualitasnya dibagi dua. Orang sholat itu kualitasnya dibagi dua. Satu, yaitu orang yang sekedar menuntaskan kewajibannya saja. Fa'idha qadaytumus shalah, sudah selesai. Jadi ada orang-orang yang kalau sholat itu cuma sekedar menuntaskan kewajiban. Pak, nggak ke masjid, yang penting kan sholat. Ya, daripada ke masjid dia, mendingan sholat sendiri ya kan, kewajiban selesai juga. Itu macam-macam alasannya. Ya. Jadi ada orang-orang yang penting kewajiban tuntas. Apakah urusan khusyuk atau tidak itu perkara lain, diterima atau tidak itu urusan Allah, katanya demikian. Yang penting sholat selesai, kewajiban tuntas. Jadi sekedar menghilangkan beban spiritual saja. Ada yang demikian. Yang kedua, ada yang kewajibannya gugur selesai. Yang pertama itu selesai, dia tak punya tanggungan, tapi tidak mendapatkan manfaat dari sholat. Yang kedua itu berhasil menggugurkan kewajibannya, plus muncul keberhasilan tanda kesuksesan sholatnya. Apa tandanya? Dengan sholatnya itu menjadikan dia semakin ingat kepada Allah, tersambung dengan Allah.
Karena itu ibadahnya disebut sholat. Sholat itu dari kata silah, silatul. Dalam bahasa Arab, silah itu artinya sesuatu yang tersambung erat sekali, nyambung. Pernah dengan silaturahim, silaturahim ya? Dengan kita berkumpul ini, kemudian kita saling mengenal, berdiskusi, ya? Kemudian saling menyampaikan beberapa hal, itu diharapkan hubungan perhatian antara kita semakin erat. Ya? Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul, ya, saat kumpul saling kenal, tapi setelah kumpul hubungan gak ada, itu bukan silaturahim namanya. Silaturahim itu saat dia kumpul berbagi sesuatu, informasi dan sebagainya, selesai dia berkumpul kemudian berpisah, hubungan semakin erat, itulah silaturahim. Jelas ya? Ibadah yang menjadikan kita tersambung dengan Allah secara erat itu ibadahnya disebut sholat. Maknanya disebut dengan silah. Jadi orang yang sudah sholat itu pasti terhubung dengan Allah. Lebih ringan lagi. Sholat di masjid, apalagi di rumah Allah. Begitu keluar, jalannya langsung ingat Allah. Yang diingat Allah, melangkah keluar kaki kiri, ya. Dia bacakan doa, dia ingat Allah. Dan nggak mungkin tertukar sendal itu, nggak mungkin. Karena dia tahu Allah mengawasi segala perilakunya. Tuturnya dijaga, takut bicara salah Allah dan riba, ya. Melakukan perilaku khawatir Allah punya sifat basir, menatap, mengawasi, takut salah dalam perilaku. Nggak ada istilahnya begitu keluar, ingat Allah tapi segala tertukar. Sekali tidak ada masalah diri, tapi tiap waktu ke masjid ketukar sendal kan aneh, ya. Sampai dibuat pengumuman hati-hati sendal Anda kecurian, gitu kan. Orang sholat masih tahu kehilangan sendal yang ada di sini. Jadi orang yang berhasil sholatnya adalah muncul kedekatan dia dengan Allah, semakin ingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Orangnya akan berubah nanti dari muslim menjadi muhsin, dari orang sholat menjadi muhsin, orang yang dekat dengan Allah. Muhsin ini punya sifat ihsan. Apa itu ihsan? Dia di hadis riwayat Muslim, Kitabul Iman, nomor hadis ke-8. Kalau di At-Tirmidzi nomor hadis 2763. Kalau susah cari kitabnya, cari Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang kedua dari Umar bin Khattab. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang ini akan menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah karena Allah. Karena dia ingat Allah. Mau minum, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau bekerja, bismillah. Semua yang dilakukan dia ingat Allah. Dan seakan-akan kalaupun dia tak bisa menatapnya, dia yakin semua aktivitasnya disaksikan oleh Allah. Itulah fungsi sholat. Jadi kita dilatih 5 kali dalam sehari supaya semua aktivitas kita itu nyambung dengan Allah. Kalau sudah kita punya Allah, semuanya jadi mudah. Maaf, bapak punya uang misalnya, bisa tak beli makanan? Bisa. Nggak punya uang bisa tak beli makanan? Hukumnya nggak bisa. Tapi kalau kita punya Allah, nggak punya uang pun bisa itu punya makanan. Kita punya Allah, kenapa harus ditakut? Punya Allah, nggak bisa makan, Allah kirimkan orang lain datang bawa makanan. Nggak punya uang, Allah titipkan pesan di orang lain datang kirim uang. Nggak punya mobil, Allah kirimkan subhanallah satu mobil menjemput datang. Ya. Nggak bisa beli mobil, Allah kirimkan tangannya diangkat tunjuk begini mobil aku berhenti di jalan. Ya. Macam-macam subhanallah. Jadi banyak hal yang kalau kita punya Allah itu selama ingat mudah. Karena itu turun statement di Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang menunaikan ibadahnya dengan takwa itu dijadikan mudah urusan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Butuh rezeki dari manapun, tidak diduga-duga sudah datang. Ya. Belum diminta sudah datang. Itu yang punya Allah. Karena itulah, kenapa setiap hari kita dipaksa dalam tanda petik ditekan supaya sholat dengan sempurna, supaya diri kita itu tersambung dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, hati tenang, gak ada kegelisahan. Jangankan saat duka, saat suka, saat duka pun kita nyaman, tenang. Orang tenang itulah yang lebih cepat menunjukkan solusi kehidupan. Persoalan selesai semua, Ini, dikit. Ya teruskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang saat sholat itu, saat sholat masih belum nyambung dengan Allah. Memang lisannya bertakbir Allahu Akbar, tangannya mengangkat Allahu Akbar, pikirannya masih kemana-mana. Ya Allah, pendukung jatuh hasil kayaknya ini.
Itu pakaian belum diangkat, macam-macam ya. Ya Allah, pekerjaan belum selesai juga. Ya Allah, alisan belum dapat hari ini. Kemana pakaian? Kemana pikiran? Nggak nyambung. Yang luar biasa, subhanallah, saking nggak nyambungnya berlaku hadis Nabi Al-Bukhari nomor hadis 608. Yes. Di bab tentang sholat 608. Apa yang disampaikan di sini? Kalau kita mengambil kitab sholat nomor hadis yang ke-6, kalau urutan umumnya nomor hadis 608, sudah nggak nyambung, dikenai oleh setan. Namanya khanzab atau khinzir, kena oleh setan. Apa yang terjadi? Kata Nabi, ada setan yang khusus bertugas menggoda orang yang sholat, membuat dia lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Sudah nggak nyambung dengan Allah, karena tidak oleh ribuan setan. Lupa berapa rakaat, lupa ayatnya, ya? Lupa sholat yang dibacakan. Kuliah ayat kafirun nggak pernah selesai diputar-putar itu. Ya? Karena itulah Bapak Ibu sekalian, selesai kita menunaikan sholat, baru salam langsung kita istighfar. Itulah sebabnya kenapa bangun tidur mengucapkan alhamdulillah, selesai sholat beristighfar astagfirullah. Karena itu ada bahwa kita mengakui dalam diri kita barangkali saat sholat tidak banyak ingatkan kepada Allah, istighfar ya Allah, astagfirullah. Nah, itulah yang disebut dengan zikir. Saat selesai sholat, kenapa diminta zikir? Supaya yang kurang nyambung saat sholat itu disambungkan kembali kepada Allah. Jadi amalan apapun yang dikerjakan mengingatkan kembali kita kepada Allah selesai sholat disebut dengan apa? Zikir. Sholat itu sendiri zikir, ya? Kemudian baca Quran zikir, berdoa itu zikir, menyebut dengan kalimat-kalimat thayyibah itu zikir. Jadi segala amalan yang dilakukan untuk mengingat Allah itu adalah zikir. Karena kita tanya lagi setelah kita paham, setelah sholat kita zikir. Apa itu zikir? Amalan yang mengingatkan kita dengan Allah. Apa jenisnya? Bisa sholat, bisa kalimat thayyibah, bisa infak, bisa baca Al-Quran, bisa puasa, itu semua zikir. Ya. Tapi ada zikir-zikir tertentu yang diprioritaskan selesai menunaikan sholat. Apa itu diantaranya? Bacakan. Ada dua zikir Bapak Ibu sekalian yang diprioritaskan oleh Rasulullah, yang sedapat mungkin kita baca dalam amalan kita selesai sholat. Satu, al-kalimah al-thayyibah, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kata-kata baik. Nanti kita rincikan. Yang kedua, ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Doa-doa yang baik. Selesai sholat kita ingin menyempurnakan amalan kita bisa berzikir ya, dengan melakukan dua amalan yang utama. Kalau bisa yang paling utama. Ya. Satu ini menyampaikan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, nanti kita perinci. Yang kedua, berdoa memohon kebaikan, itu bagian dari zikir. Ya. Karena ketika kita berdoa kan langsung tersambung dengan Allah ya. Karena itu nama dari doa itu disebut juga dengan zikir. Quran pun disebut dengan zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, ya, di antaranya. Teruskan. Ini yang utama dulu, yang lainnya nanti bisa kita teruskan. Di antara kalimat thayyibah yang diurutkan untuk kita baca, satu di antaranya kalimat istighfar, al-istighfar, astagfirullah. Baca. Dua, kalimat yang tiga serangkai itu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah pakai Arab saja. Yang ketiga, Allahu akbar. Di antara doa yang baik itu yang sering dibacakan Rasulullah, Allahumma antas salam, dia ngomong Allahumma antas salam, dia ngomong baik. Sudah? Sekarang mari kita urutkan
Kalau sudah mengerti runtutannya, ya, paham konsepnya, sekarang mari kita uraikan dengan lebih terperinci. Bapak Ibu sekalian, selesai kita menunaikan sholat, Allah meminta kita untuk mengevaluasi. Selesai sholat sudah nyambung belum dengan Allah? Sekiranya belum nyambung, sempurnakan dengan amalan zikir, yaitu latihan yang dengan kita melakukan amalan itu cepat mengingatkan kita dengan Allah. Amalan ini cukup banyak, ya. Bisa seperti yang disebutkan tadi, kalimat thayyibah, doa, baca Quran, infak, zakat, puasa, macam-macam. Dari semua amalan ini ada yang menjadi prioritas. Pertama adalah ada amalan dengan mengucapkan kalimat thayyibah, astagfirullah, ya. Astagfirullah, itu di antaranya. Yang kedua, zikir yang umum sifatnya. Yang tiga itu, ya. Ini yang paling singkat. Subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, yang penting untuk kita catat, ini yang paling penting. Yang penting untuk kita catat, kalimat ini, kalimat thayyibah ini diucapkan, dilafazkan oleh kita, itu tujuan utamanya dalam rangka zikir untuk mengingatkan kita kepada Allah. Jadi bukan sekedar dibaca. Yang diinginkan itu bukan selesai sholat, tapi tidak ingat sama Allah. Yang diinginkan itu dengan membaca, menghayati makna subhanallah, dihadirkan dalam diri kita, tersambung dengan Allah. Itu maknanya. Ketika membaca alhamdulillah, dimaksudkan dengan bacaan itu menghayati bacaan alhamdulillahnya, dihadirkan dalam diri kita, sehingga selesai sholat menjalani hidup itu alhamdulillah aja. Sekarang alhamdulillah, Allahu Akbar saja. Jadi yang diinginkan itu bukan subhanallah, alhamdulillah, Allah. Tapi nggak nyambung. Selesai Allahu Akbar keluar gosip. Selesai alhamdulillah keluar Allah. Sampai sekarang kok belum selesai juga. Itu belum alhamdulillah namanya. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ucapkan itu talaffuz bil-dzikr. Membaca, mengucapkan kalimat-kalimat ini tujuannya menghayati bacaan itu, sehingga dengan dibaca jumlah bilangannya itu menghadirkan ke jiwa kita keyakinan akan makna di balik kalimat itu. Contoh, subhanallah. Apa arti? Suci dari Allah. Suci itu kan bisa suci dari najis, suci dari kotoran, ya. Suci dari segala hal yang mengotori macam-macam. Kalau disebutkan subhanallah, Allah itu gak mungkin kena najis. Gak ada, gak bisa kita bayangkan, ya. Tapi Allah itu sifat keesaannya bisa dikotori dengan segala kemusyrikan. Baik musyrik yang sifatnya itu ringan ataupun yang berat. Yang berat menyembah kepada selain Allah, yang ringan-ringan ini bergantung berharap kepada selain Allah, dan menyekutukan Allah dengan pekerjaan yang kadang-kadang dianggap biasa. Contoh, mohon maaf ya, bergantung kepada yang ringan, selain kepada Allah. Aduh, kalau Pak Direktur nggak datang, bagi tanda tangan nggak gajian di hari ini, gimana ya? Semua alasan menurut pimpinan. Padahal rezeki disimpan di tangan Allah itu. Allah yang menentukan. Kalau kata Allah enggak ya enggak. Kalau kata Allah direksi juga bisa mengeluarkan dia. Semua bergantung dengan Allah. Ini di antara sesuatu yang ringan. Maaf, ya. Sekarang juga sama itu, dikejar-kejar, cari bahkan ke benda bahwa menurut penerawangnya itu di Terawang, nggak tahu kemana Terawang itu. Kalau bapak nggak dapatkan akik yang ini, itu bisa sulit untuk kehidupan. Cari-cari sampai ke Aceh, cari sampai ke Papua, pengen dapat itu. Dicari motifnya bukan untuk hal yang wajar. Motifnya mendapatkan sesuatu itu sudah menyimpang di tauhid rububiyah. Ini jadi persoalan. Ya. Nah karena itu ada lagi yang menghambat subhanallah itu dengan pekerjaan dia. Mau kerja, mau Jumatan, Pak ini proyeknya kalau nggak ditandatangani sekarang bisa gagal nih Pak. Maaf, proyek 70 miliar saat dilakukan bersama dengan sholat Jumat. Kalau Bapak dalam posisi itu tanda tangan dulu tapi nggak Jumatan, atau Jumatan dulu diakhirkan itu proyek, ini mana? Tidak seringan yang diucapkan ini. Tidak sering yang diucapkan karena syaitan banyak. Kalau ini bisa terjadi, Bapak bisa celaka begini. Yang menentukan itu Allah. Menentukan itu Allah. Bisa jadi ketika mau ditandatangan proyeknya gagal, Allah tukarkan, itu bisa terjadi. Karena itu turun Al-Jum'ah itu ayat yang ke-11 itu. Qul man indallahi khairun minallahi min tijarah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang kalah oleh orientasi dunia dengan meninggalkan Jumat itu, katakan kepada mereka,
Rizki itu Allah yang atur, sudah disediakan yang terbaik, lebih hebat dibandingkan aktivitas dunia yang mereka banggakan itu. Sudah diatur. Kadang-kadang Bu, subhanallah itu kalau ada TV, acara, maaf, ibu sedang nonton sinetron misalnya, ya, tukang bubur naik haji, itu sampai sekarang masih naik haji juga, padahal udah naik hajinya ya, nggak selesai. Ibu lihat, bapak lihat, sedang puncak-puncak acara, 5 menit lagi mau selesai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu teruskan nontonnya atau tunda dulu sholatnya? Ada kan yang itu mau itu sedang mau muncul sholat, gitu kan? Panggilan datang. Itu masih yang biasa, yang luar biasa. Sudah siap-siap kita mau ke masjid, mau sholat misalnya kan? SMS datang BBM, ping, jam di sana 90% saya ngantuk. Tinggal 15 menit lagi. Subhanallah. Ya. Nah itu kalau orang sudah subhanallah, kita semua itu sudah. Dia rasakan ada yang salah dalam hidup saya, subhanallah. Dia berjanji nggak akan mengulangi lagi. Dia tinggalkan semua yang kurang. Dia baca itu sampai teringat betul ada yang salah dalam dirinya. Sekarang saya mau tanya Bapak dulu ya. Bapak kalau saya ingatkan satu kali, Pak, nanti kalau keluar, tolong lewat pintu sebelah sini ya. Diingatkan sekali. Bapak keliru lewatnya masih lewat sini. Wajar nggak? Wajar, teruskan. 2 kali salah juga. Wajar nggak? Agak wajar ya, karena ingatan boleh berbeda. 3 kali salah juga. Wajar nggak? Itu linglung ya. Tapi kalau sampai 33 kali salah juga. Kira-kira bagaimana? Itu ada yang error itu, mesti dibimbing ya. Yang jadi persoalan, maaf barangkali bahasanya kurang tepat, maksud saya bagian masih normal, yang masih baik ya. Masih sama juga, itu ada yang salah dalam diri. Nah ini 33 kali kita dibaca oleh Nabi supaya berpikir, supaya ingat. Subhanallah, 33 kali tidak sadar juga. Di setiap saat kita diminta berpikir, yang diinginkan itu bukan banyaknya bilangan, bukan banyak bilangan. Karena itu guru-guru sering mengajarkan, kalau kamu gak cukup 33, 100 kali, gak cukup 100.000 kali. Yang diinginkan bukan baca 1000, maksudnya coba baca itu sampai jumlah keberapa kau ingat kepada Allah. Yang diinginkan bukan 1000 kali baca, 10.000 kali baca. Sekarang kan motifnya jadi macam-macam tuh, gara-gara film yang salah. Baca ini 1000 kali, Anda bisa menerawang apa yang akan terjadi. Baca 10.000 kali, kamu saat baca itu tiba-tiba jasadmu akan berkata, rohmu akan berada di Makkah. Macam-macam. Itu ajaran yang menurut saya agak terlalu berlebihan. Yang diminta itu bukan itu. Yang diminta bukan itu. Walaupun jin bisa datang mengajarkan kita, membawa kita dan belajar-belajar. Allah itu tidak menuntut banyak. Nabi cuma mengajarkan baca sampai kita sadar. Barangkali belum nyampe 33 kita sudah ingat, selebihnya tinggal menangis. Sebab 10 kali sudah sadar ada yang salah dari saya. Begitu menyempurnakan 33 tinggal menangis tadi. Salah. Alhamdulillah, dari syukur. Alhamdulillah. Syukuri, kadang-kadang kita terlalu banyak ingatnya, terlalu banyak inginnya. Orang yang kebanyakan menginginkan sesuatu suka tidak sadar dengan nikmat besar yang sudah dimiliki. Mana banyak keinginan tidak sadar-sadar, padahal dirinya sudah dapat banyak. Ingin ini, ingin proyek ini, ingin proyek itu, padahal yang di rumah pun belum terpakai. Yang terlalu banyak keinginan itu nafsunya terlalu berkembang, takwanya berkurang. Yang didapatkan besar pun itu kelihatannya kecil. Rumah sudah punya di Pondok Indah, di Golok Jati Bening, yang ada satpamnya ada 5, tapi yang pakai satpamnya semua. Yang tidur di situ satpamnya, yang pakai kolam renang satpamnya, tapi yang punya ini gak menikmati, masih kurang juga. Yang paling berbahaya, sudah punya, gak menikmati, pelit pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain, pada dirinya sendiri. Bapak kan sakit, kenapa gak dicek di harapan kita? Cukup ke warung saja, pola hidup sederhana ya, ada banyak obat generik, itu menyiksa diri, kasihan orang seperti itu ya. Jadi alhamdulillah itu jangan banyak pengaruh, dapat sedikit alhamdulillah, belum dapat alhamdulillah. Dan awal di situ seringkali saya ulang itu istirham, menunjuk kepada segala hal tanpa pamrih. Gak ada ceritanya bapak dapat proyek misalnya kurang sedikit, ditanya Pak gimana kalau proyek? Ya alhamdulillah. Kalau sudah alhamdulillah dengan pakaian, artinya segalanya gak usah ada pamrih lagi. Pak sehat hari ini? Ya walaupun demikian alhamdulillah. Nah kalau pakaian, alhamdulillah itu sudah mencakup semuanya. Orang alhamdulillah itu kalau sudah dia syukur, tahu mana kalimatnya, itu hidupnya tenang.
Gak ada yang kurang. Nikmat sih, alhamdulillah. Ada kejadian ini, alhamdulillah. Dapat segini, alhamdulillah. Jadi semuanya nikmat. Kalau sudah seperti ini turun dari Allah. Nah ini syakartum. Sudah tidak. Seorang pengusaha sukses, saya tidak perlu sebutkan namanya. Itu pernah kedatangan tamu. Bertanya dia, orang ini, gimana caranya om supaya saya sukses katanya. Kata orang ini, kamu punya modal berapa? Saya nggak punya modal. Oh, kalau gitu saya kasih modal ya, boleh jadi. Tolong kasih dengkulmu satu itu, saya kasih 500 juta. Wah nggak mau ya. Kasih dua, saya kasih 1 miliar. Wah nggak mau katanya. Dengkul kamu aja dua, itu sudah 1 miliar. Modal berharga katanya. Kamu dengkul aja itu sudah modal, sudah 1 miliar. Masa masih mengatakan nggak bisa kerja juga? Jadi sebetulnya banyak nikmat yang disampaikan kepada kita. Cuma karena kita tidak mau berusaha dan bisa mendapatkan diri itu sebagai syukur, selalu merasa kurang. Karena itu kata Nabi, kalau mau belajar syukur, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Lihat ke bawah. Bapak punya sepeda, alhamdulillah. Karena orang masih jalan kaki. Kita jalan kaki, alhamdulillah. Orang masih susah jalan. Subhanallah. Kalau kita lihat ke atas, sudah akan pernah selesai. Punya sepeda, lihat yang punya motor nggak kuat. Gimana supaya punya motor? Sudah punya motor, ya Allah kapan punya mobil? Sudah punya mobil, saya sampai punya. Sudah masih di bumi, pun pengen tinggal di bulan. Di mana ini macam-macam saja, tidak akan cukup itu. Alhamdulillah. Terakhir Allahu Akbar. Kalau sudah syukur ada, subhanallah ada, nggak ada yang lebih besar selain Allah. Yang lain kecil semua, kecil semua. Bapak, kalau bapak masih tetap melanggar jam kerja untuk sholat, saya akan menghentikan. Silakan, Pak. Allah Maha Besar. Bapak berhentikan, tapi Allah yang akan rezeki. Tidak jadi masalah. Yang penting saya masih dianggap besar oleh Tuhan saya. Tidak kecil, dunia kecil, dunia kecil. Dan nanti Allah yang mengatur. Tiba-tiba yang akan memberhentikan turun jabatan, yang ingin promosi jabatan bisa terjadi. Bisa terjadi. Subhanallah. Ada satu ketika ini kisah nyata dalam pelajaran kitab akhlak lil Bani yang Ustaz Umar kita baca. Satu kali ada seorang kaya raya. Maaf sebelumnya para ibu suaminya meninggal, lalu dia mengangkat seseorang untuk dimintakan jadi suaminya. Ini orang biasa dia akan jadi suami. Orang biasa ini naik jadi orang kaya. Karena sudah berubah kaya, ini biasanya berubah kepribadiannya. Cara berjalan lain, penampilan lain, bertutur lain. Satu saat datanglah pengemis lewat rumah situ, minta makanan, diambil orang ini. Kerja cuma mengemis aja katanya. Berusaha dong yang baik katanya, sudah pergi sana. Padahal minta itu dia lewatkan. Padahal orang itu tadi hidupnya berkecukupan. Maaf, kurang berkecukupan, biasa saja. Satu saat ada masalah, kita tidak tahu orang itu berdoa seperti apa. Ada masalah orang ini berpisah. Saat berpisah hidupnya merana lagi, tidak punya modal lagi, berubah pengemis yang tadi dengan usahanya berikhtiar dia berubah hidupnya, kemudian menjadi berusaha kecil-kecilan. Ternyata ketemulah dengan istri yang tadi dilihat kayaknya sungguh-sungguh jujur baik, diminta untuk menjadi suami, dilamarkan kembali, kemudian menikah dengan yang pengemis tadi. Yang tadi itu berusaha diangkat derajatnya oleh Allah, mendekat kepada Allah. Jadilah kaya dia karena harta yang dimiliki baru ini. Subhanallah. Satu kali saat sedang duduk-duduk, datanglah seorang pengemis minta makan. Tanpa pikir panjang masuk ke dalam diberikan makanan itu. Ternyata ketika sudah dekat, inilah orang yang dulu menghardik dibalik situasi oleh Allah. Yang tadi orang yang punya makanan menghardik dibalik oleh Allah, situasi menjadi berubah. Orang ini yang meminta please dalam keadaan yang sangat barangkali luar biasa terhina pada masa itu. Jadi hati-hati kalau kita merasa diri besar dalam kehidupan, itu dunia akan dijadikan lebih besar dibanding kita. Keinginan terus-menerus. Tapi kalau kita mengecilkan diri, menjadikan Allah lebih besar, dunia dijadikan kecil oleh Allah. Segalanya nggak penting. Itulah makna kalimat zikir di balik yang kita bacakan. Jadi saya mohon mulai saat ini, kalau kita selesai sholat berzikir itu, yang dituntut bukan kuantitasnya, yang dituntut kualitas bacaan kita. Jelas di sini? Kalau ini sudah kita bacakan sudah baik, ya. Barulah kita berdoa yang standar, Kadang-kadang dalam prakteknya kita nanti suka menggilir ya. Kadang-kadang ini dulu, kadang ini dulu, kadang ini dulu, kadang ini dulu. Yang paling ringan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kalau sudah didapatkan yang tiga tadi, Allah jadi besar, syukur semuanya.
Kita menyadari pada diri Allahumma antas salam. Ya Allah, segala kedamaian, ketentraman, kebaikan itu Engkau yang punya. Saya nggak punya. Wa minkas salam, semuanya berasal darimu. Engkau yang berkehendak. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kami mengharapkan keberkahan darimu yang memiliki segala kemuliaan dan segala kebaikan dalam hidup. Langsung Allah turunkan kepada kita. Jelas ya? Itu yang umum. Jadi singkat saja, menyempurnakan zikir dan doa dalam sholat itu bisa kita membaca yang sifatnya umum dulu dengan kualitas bacaan yang tadi telah disampaikan. Ini bagian pertama dalam bahasan kita. Anda bisa mulai dengan zikir atau dalam bentuk kalimat thayyibah atau dalam bentuk doa. Ini bagian yang pertama. Rehat sejenak 1 menitnya. Baik, 1 menit rehat sejenak. Nanti kita sambungkan dengan bagaimana cara membacanya. Apakah sendirian masing-masing, apakah berjamaah, ya, baik zikir ataupun berdoa. Ini masalah yang pertama. Saya tidak akan sisakan untuk Anda bertanya itu ya. Baik, untuk yang pertama yang sudah. Silakan, sudah ada minuman yang diminum dulu, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak 1 menit ya. Saya boleh minum dulu? Silakan. Kita lanjutkan. Saya akan berhenti di 5-10 menit ke depan. Nanti kita ada dialog setelah itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan lanjutkan dulu kisahnya. Nabi SAW di masa awal-awal mengajarkan sholat itu diajarkan setahun sebelum hijrah. Ingat ya, 1 tahun sebelum hijrah. Di usia 52 tahun terjadi peristiwa Isra Mi'raj setelah 2 orang yang paling disayang meninggal dunia. Sayyidah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Perisai di dalam rumah yang melindungi, menyayangi tidak ada. Yang membentengi di luar rumah dari cercaan orang Quraisy pun sudah tidak ada. Kemudian Nabi larut dalam pada masa itu kesedihan manusiawi sifatnya, ya, merasakan sesuatu yang kurang, lalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra Mi'raj. Turunlah perintah salat setahun sebelum hijrah. Di awal masa salat ini, ya, kemudian sampai dengan hijrah ke Madinah di awal-awal masa salat, zikir yang diajarkan saya akan langsung oleh Nabi. Nabi SAW selesai salat itu selalu berbalik ke belakang langsung. Lalu kemudian beliau membacakan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sahabat mengikuti. Ada di antara yang mengaminkan, ada di antara yang mengikuti, ya. Kemudian pun demikian dengan zikir, beliau keraskan itu, berbalik dikeraskan. Subhanallah, subhanallah. Kemudian selesai itu alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar. Sahabat mendengar. Dan mendengar itu diikuti, dipraktikkan. Nah, jelas di sini, pelan-pelan ya. Nah, setelah berkembang agak lama terbiasa dengan bacaan, tahu dengan doa. Ketika itu Nabi berbalik, beliau sudah mendiamkan, dibaca sir oleh beliau. Sahabat baca masing-masing. Ya. Ada yang baca sendiri kerasnya, ada yang baca sendiri sirnya. Nabi sudah tidak membimbing lagi, dibiarkan. Bahkan di antara mereka ada yang punya zikir khusus, ya. Selesai membaca zikir yang formal tadi, yang sifatnya sunnah dari Nabi, mereka ada yang zikir sendiri, bacaan sendiri. Bahkan ada yang saat tidak sholat bersama Nabi, saat berzikir tiba-tiba ada suasana yang berbeda, ya. Itu Mas'ud kalau berzikir seakan-akan itu malaikat itu turun, ya, ingin melihat. Jabir kalau berzikir seakan-akan merasakan, baca tentang surga, merasa berada di surga. Baca tentang neraka, ketakutan sekali, takut berada di neraka, macam-macam. Ya? Nah, dari sini ulama menyimpulkan bahwa dalam zikir itu ada 2 metode. Bila dimaksudkan berzikir membimbing orang yang belum tahu kalimat zikir, maka boleh seorang imam berbalik untuk mengeraskan bacaan zikirnya, atau tidak berbalik, sunnahnya berbaliknya. Berbalik mengeraskan bacaan zikirnya dengan bermaksud membimbing, mengajarkan bacaan zikir yang benar supaya bisa diketahui dan diikuti serta diamalkan di kemudian hari. Jelas sih? Itu sunnah yang pertama. Tapi kalau bacaan ini sudah memasyarakat, dikenal, sudah tahu, maka sunnahnya tidak perlu kemudian dibimbing kembali, biarkan membaca, karena zikir itu hubungan personal antara pembaca dengan Tuhan. Jelas sih? Antara yang baca dengan Allah. Nah, tujuan Nabi mengajarkan pertama kali ini karena memang belum tahu bacaan zikir. Orang belum tahu itu nggak mungkin diajarkan yang sir. Pak, maaf Pak, kesini sebentar.
Membimbing itu masih disampaikan. Jadi nggak ada dimanapun nggak ada sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan orang di Mesir bacaannya, nggak akan tahu itu. Yang ada cuma senyum-senyum. Karena itu boleh seorang guru, kalau ingin membimbing bisa bapak ibu bimbing anak kecil di rumah aja kayak. Atau kadang datang seorang syekh dulu di tempat tertentu belum bisa bacaan zikir yang benar, kemudian diajarkan ya setelah sholat dibimbing zikir, itu pemula. Tapi kalau sudah kita bisa, sudah paham bacaan zikirnya, ayo zikir sendiri. Gak perlu kita kemudian dibimbing kembali ya. Jadi kalau bapak ibu menemukan situasi ini di masyarakat, tidak perlu kaget, tidak perlu repot ya. Barangkali yang masih dibimbing, dikeraskan bacaan itu yang masih butuh bimbingan. Kalau bapak ibu sudah nggak butuh bimbingan, sudah sendiri saja kita berpikir tidak dengan Allah, nggak ada masalah di situ. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Termasuk juga dengan doa. Allahumma atas salah, asalnya itu Nabi berbalik membacakan, sahabat itu mengulang dan mengalami. Artinya di awal masa bimbingan doa itu disampaikan doa-doa kebaikan, karena mereka belum tahu doa apa yang dibaca. Tapi subhanallah, setelah Nabi mengajarkan dasar-dasar doa, merasa dekat dengan Allah, hampir mereka punya bacaan masing-masing. Setelah membaca yang sunnah ini, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu bukan dari Nabi. Itu seorang sahabat ya, ketika Rasulullah berzikir, dia berzikir, kaget Nabi mendengar bacaan itu. Kata Nabi, kamu tahu dari mana bacaan itu? Di mana Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Tahukah engkau saat engkau bacakan itu, malaikat itu berebut mencatat bacaanmu. Subhanallah ya. Banyak lagi doa. Ada yang ketika Nabi kemudian sedang lewat, ada orang berzikir. Saat dia berzikir dia mengatakan, Allahumma ya Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lewat kami sedikit lebih. Kamu tahu dari mana bacaan itu? Tahukah engkau itulah min asma'illahi a'zam. Idza du'iya adzaba wa idza su'ila a'ta. Kalau Anda berdoa dengan nama itu, pasti Allah akan mengabulkan. Kalau engkau minta, pasti Allah akan berikan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini dapat kita pahami sebagai kesimpulan, seorang yang selesai menunaikan sholatnya kemudian dia ingin berzikir, bila tidak tahu bacaan zikir, dia bisa belajar dan guru bisa mengajarkan. Tapi kalau kita sudah tahu bacaan zikir, maka sunnahnya kita bisa berzikir dengan sir masing-masing hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Baik. Bagian terakhir dan nanti kita berhenti di sini. Bolehkah kemudian saat saya selesai salamnya saya tambah ujungnya dengan an, salaman. Oke? Jadi kan ada yang suka ditambah ya, tahlil tambahan jadi tahlilan ya, salam tambahan jadi salaman, macam-macam ya. Nah, biasanya imbuhan baik awal, prefix ataupun akhiran itu mengandung makna yang berbeda ya. Baik. Salam, assalamualaikum. Salaman menjulurkan tangan ya untuk bermusafahat. Kalau saya selesai salat, assalamualaikum, kemudian saya salam, boleh atau tidak? Boleh, baiknya. Untuk menentukan boleh atau tidak, ukurannya dalil dalam agama. Tidak boleh kita katakan misalnya boleh, tapi dalilnya tidak ada. Tidak boleh, dalilnya pun tidak ada, itu tidak diperkenankan. Allah sangat sayang kepada kita. Dalam hal ibadah itu kata Allah, nggak usah capek-capek, nggak usah repot. Terbatas aja yang saya perintahkan lakukan. Tidak ada petunjuk, nggak usah dikerjakan dan nggak perlu kreatif supaya nggak capek hambanya. Tujuan Allah itu bukan melarang kita supaya nggak capek. Karena itu sangat tegas. Kalau ada sesuatu dikerjakan nggak ada tuntunan, Nabi langsung mengatakan jangan kerjakan, tertolak itu. Cuma capek sendiri. Tujuannya membatasi ibadah supaya tidak banyak yang kita kerjakan supaya nggak lelah hidup. Sebaliknya dunia itu bebas. Kerjain aja semua yang boleh, kecuali yang dilarang. Yang dilarang pasti sedikit. Jadi sepanjang itu nggak ada larangan, kerjakan aja. Jangan pikirkan dalil, kecuali kalau dilarang. Kalau dibalik teorinya akan susah hidup ini. Selesai dari sini, mau mampir Raja Sunda, dikasih jus alpukat, baru mau diminum ditanya mana dalilnya. Nggak jadi. Pak, maaf, saya nggak jadi pesan di sini. Kenapa Pak? Nggak ada dalilnya. Susah. Sebaliknya untuk urusan ibadah, yang bisa larangannya itu nggak akan pernah ketemu. Maaf, sholat subuh berapa rakaat? Boleh nggak 3 rakaat? Boleh nggak? Kan ada larangannya. Silakan cari di Quran, di hadis, nggak ada larangan sholat subuh 3 rakaat. Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Sehari lagi buat tobat, ada yang salah gitu ya. Nggak ada larangannya, karena ibadah
ibadah itu yang dicari perintahnya. Nah, masalah musafahah bersalaman setelah sholat ini ada dalil umum yang menunjukkan kebolehan bersalaman. Dalilnya umum. Tadi saya sebutkan kitab Al-Albani tadi, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Di silsilah Bapak duduk aja, fokus saya fokusin apa-apa. Nanti kalau saya sedang duduk Bapak boleh lanjutin. Enggak apa-apa, sedang saya berikan. Baik, sekarang perhatikan sini. Saya sudah sebutkan tadi, ya, di buku Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, silsilah Ahadits As-Sahihah, nomor hadis 525. Atau kalau Bapak punya kitab Sahihul Jami', ya, itu nomor hadis 5777, 5777 sampai 5778. Kitab Sahihul Jami'. Di sini saya tuliskan bunyi hadisnya secara langsung. Ma min muslimaini, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Perhatikan sini. Ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim bertemu. Tidaklah dua orang muslim yang taqiyani bertemu. Muslim di sini tidak menggunakan alif lam. Padahal Nabi bisa mengatakan ma minal muslimaini. Kalau tidak menggunakan alif lam, ini artinya muslim manapun, mau yang besar bertemu dengan yang kecil, ya. Mau misalnya mohon maaf sebelumnya, ya, yang tidak saling kenal atau yang kenal sama sekali, siapapun muslim dua orang, yang taqiyani kemudian bertemu. Di sini tidak dikhususkan. Kaidah menunjukkan dan menyampaikan kepada kita sesuatu yang umum sepanjang tidak ada kekhususannya, maka hukumnya berlaku umum. Saya ulangi, sesuatu yang umum tidak berlaku kekhususan, tidak ada kekhususannya, maka hukumnya berlaku umum. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Contoh, Ibu, mohon maafkan saya, ya. Apa hukumnya poligami? Boleh dengan berapa istri? Boleh dengan syarat berapa istri? 4 sampai 4, ya, bukan boleh 4, ya. Tidak langsung poligami 4, ya, sampai 4 istri. Baik, sekarang lihat. Berlaku untuk Nabi? Berlaku poligami untuk Nabi, ya. Tapi bagi Nabi hukumnya khusus, boleh melebihi 4 istri karena ada hikmah tertentu, ya. Nabi lebih daripada 4 istri. Poligami hukum-umumnya boleh, ya. Hukum umumnya 4 istri. Ada hukum khusus. Hukum khusus itu memberlakukan khusus bagi Nabi lebih daripada 4 istri. Lebih daripada 4 istri. Sampai 9 istri beliau, bahkan sampai 13, ya. Dalam satu riwayat yang hidup kemudian ada 9 yang bersama Nabi. Yang jadi persoalan, ada pendapat yang tidak tepat, cenderung menurut saya ini terlalu berani dan selampahnya, ya. Sebagian dari Syiah itu berpendapat bahwa ini berumum, ya, itu tidak umum. Bahkan di Al-Nisa ayat 3 itu cara membacanya keliru katanya. Seharusnya masna wa thulatha wa ruba'. Wa di situ punya 2 arti. Wa pertama tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi boleh sampai 9. Jadi mereka logikakan bahwa dan itu karena mengamalkan ayat masna wa thulatha wa ruba'. 2 tambah 3 tambah 4. Karena ayat ini umum berlakunya, umatnya pun boleh katanya. Bahkan ada yang luar biasa. Ini sebetulnya wow di situ dorbun itu perkalian. 2 kali 3 kali 4 sampai 24, ya. Yang luar biasa. Jadi ada pemahaman seperti ini yang menyimpang. Jadi selama tidak ada hukum khususnya maka umum berlaku. Artinya dimanapun 2 muslim ini bertemu, mau di masjid, di luar masjid, saat pertemuan RW, di RT, saat sedang selesai sholat ataukah tidak,
kemudian fayatasafahani, keduanya bersalaman. Illa ghufira lahu ma qabla an yatafarraqa. Tidaklah keduanya itu berpisah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah terjadi di antara keduanya. Jadi kalau ada dua orang misalnya terselisih, ya, ada persoalan, bertemu dimanapun, kemudian bersalaman, itu sebelum berpisah dosanya digugurkan oleh Allah yang pernah terjadi. Barangkali sebelum ketemu pernah berpikir yang tidak baik, ya, mencela, tergibah dan sebagainya. Saat bertemu bersalaman itu diampuni dosanya. Dengan catatan salaman itu juga salaman yang benar. Jadi ketika salaman saling lihat wajah, Pak, iya Pak, maaf kalau ada salah, itu yang menguatkan. Tapi kalau salaman yang satu ke barat, bahkan yang satu ke timur, nah itu nambah dosa lagi. Maka nah dia itu menambah keburukan. Nah, wafir Allah makanya ada apa? Poin ini kata para ulama, karena hadis ini menunjuk kepada hal yang umum tidak mengkhususkan. Dan hukum dalam fikih mengatakan sesuatu yang umum berlaku umum tidak khusus, artinya kalau selesai sholat ingin salaman pun masih boleh karena ada hadis ini, masih boleh. Tapi ketika ada tuntunan sunnahnya, ingat ada hadis, ada sunnah dalam fikih. Hadis itu petunjuk umum yang boleh menjadikan satu amalan ketika ada unsur kebolehan dalam dalilnya. Tapi nanti belum tentu mempraktekkan. Sunnah petunjuk dari hadis disampaikan oleh Nabi menjadi dasar hukum dan Nabi konsisten mengerjakannya. Yang diamalkan oleh Rasulullah itu setelah selesai sholat itu lebih banyak zikir ketimbang salaman. Hampir tidak ada yang salaman, ya, zikir. Karena itu ulama menyampaikan prioritas setelah salaman itu, setelah sholat itu, setelah sholat prioritasnya bukan salaman, zikir prioritasnya. Yang mana yang paling utama? Istilah assalamualaikum, kita zikir bukan salaman. Kalaupun kalau ingin salaman itu silakan saja karena ada petunjuk kebolehannya. Tapi yang paling utama itu zikir. Kalau ingin mendapatkan plus assalamualaikum, zikir dulu. Selesai zikir baru assalamualaikum, salaman sambil kita berpisah itu lebih bagus. Jelas ya? Tapi kalau sedang zikir ada yang ngajak salaman, subhanallah, salamin aja. Kita dapat dua kebaikan. Satu, pahala zikir karena kita mengerjakan sunnah. Yang kedua, merespon ajakan orang, ajakan kebaikan, respon aja. Tapi kita tetap mengikuti sunnah. Kita kan tidak berinisiatif menyalahi, kita berzikir. Cuma orang ngajak salam, kita salami. Yang tidak tepat itu saat zikir orang memanjangkan tangannya, kita diamkan, timbul persoalan. Sombong. Udah kok di situ, benih-benih keburukan di situ. Ya. Saya kira ini bagian yang saya bahas. Jadi intinya selesai kita menunaikan sholat, maka diminta kita untuk zikir supaya lebih ingat dengan Allah dengan tuntunan yang saya disampaikan. Yang kedua, zikir itu lebih baik dilakukan sendirian kalau sudah kita paham bacaan-bacaannya, ya. Dan boleh dijadikan bimbingan bagi yang belum paham atau anak yang ingin berzikir untuk mengeraskan bacaan sekedar untuk bimbingan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian selesai sholat maka sunnah kita diminta untuk berzikir. Tapi juga bila ada kemudian yang bersalaman ada kebolehannya, tapi yang prioritas itu adalah zikirnya. Ya. Kemudian yang paling mulia apabila setelah selesai zikir kita bisa menyempurnakan dengan saling bersalaman dan sebagainya. Ya. Dan yang terakhir baik zikir ataupun salaman itu bukan bagian dari rukun sholat. Jadi sekalipun tidak dikerjakan keduanya, sholat kita tetap sah. Cuma kalau mengerjakan itu sempurna. Yang salah sudah nggak sholat ribut. Atau selesai sholat, kemudian malah ribut mempersoalkan hal yang tidak terkait dengan sholat bagian dari rukun itu sendiri. Saya kira itu yang mungkin saya sampaikan untuk hari ini. Saya berikan waktu 5 sampai 10 menit saja, karena maafkan saya mungkin tepat. Saya akan pamit dulu, ya. Ini saya agak sesak itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sesuai dengan apa ceramah Ustaz tadi, bahwa cara membaca zikir itu ada dua. Pertama dengan berjemaah dengan khas, yang kedua dengan sendirian dengan minat. Dengan pertimbangan bahwa berjemaah itu kalau kemampuannya masih dalam tahap belajar, gitu ya. Tapi perlu pertimbangkan juga bahwa dalam satu jemaah dalam salat itu kan tidak semuanya mampu gitu. Tidak semuanya menguasai
zikir ini. Nah, kalau dipakai berjamaah, berarti orang yang kemampuannya kurang itu akan tertutup oleh badan imam tadi. Dan juga mungkin kita menanti kita ini bahwa Nabi juga pernah membaca dengan keras dengan berjamaah. Tidak sesuai dengan Ibnu Abbas mengatakan dengan melihat dan mendengar demikian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang saya sampaikan itu dari Ibnu Abbas yang tadi saya sampaikan, dan hadis lengkapnya la na'rifu inqidha' as-shalah, kami tidak tahu berakhirnya salat illa bi shauti dzikri, kecuali terdengarnya suara zikir. La na'rifu inqidha' as-shalah, kami tidak mengetahui berakhirnya salat illa bi shauti dzikri, kecuali dengan mendengar suara zikir. Artinya kan dikeraskan, ya. Nah, Ibnu Abbas itu penting diketahui. Ibnu Abbas itu sahabat junior, sahabat kecil yang beliau dilahirkan 2-3 tahun sebelum hijrah. Di saat awal masa sholat ini masih kecil beliau itu. Ini masa awal sholat. Ya? Nah, saat meninggal dunia Rasulullah SAW usianya masih 13 tahun pada masa itu. Jadi Ibnu Abbas mendapatkan ta'lim dari Nabi, mengetahui awal-awal masa sholat. Jadi hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi di masa awal sholat. Dan wajar karena Nabi membimbing. Karena itu ketika keluar tahu itu Ibnu Abbas ini berakhir nih. Karena beliau itu masih belum taklif. Ya. Taklif itu artinya, maaf ya, belum mendapatkan kewajiban mengerjakan satu hukum. Usia 4 tahun, 5 tahun nggak ada kewajiban untuk sholat, ya. Baru setelah balik muncul kewajibannya. Karena itulah wajar saat Nabi misalnya sedang ibadah, kadang beliau main-main, merangkak sebelum bisa jalan. Saat 4 tahun, 5 tahun mulai ikut-ikutan sholat, bahkan menginap di rumahnya Maimunah untuk tahu sifat tahajud Nabi. Nah, di awal masa sholat itu mendengar, kalau sudah habis selesai sholat kepada zikir kedengaran. Nabi bimbing diikuti oleh sahabat. Ini awal-awal masa sebelum tahu bacaan zikir. Setelah pada tahu bacaan zikir, itu tidak diamalkan. Masing-masing berzikir sendiri. Kecuali ketika Mu'adz diutus ke Yaman, sebagian pergi ke tempat lain lagi, ada yang berdakwah tempat lain. Karena masuk daerah baru diamalkan manhaj Nabi tadi. Masuklah, kemudian diajarkan zikir, dibimbing. Dan sampai ke Indonesia itu, sahabat Nabi yang pertama masuk ke Nusantara itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat hijrah ke Ethiopia, kemudian akan ke Cina, mampir ke Nusantara, menyampaikan Islam di daerah Baros pertama kali 414 km dari kota Medan. Datang ke wilayah sana mengajarkan Islam, muncul masyarakat Islam di sana sampai tercipta seperti sekarang. Itu awal-awal ketika datang diajarkan tentang tauhid, masuk kepada sholat, bimbingannya titip di awal-awal. Karena itu kita temukan di daerah-daerah, termasuk misalnya terutama yang sekarang Jawa ya, daerah Pantura dan sebagainya, itu kan ada zikir-zikir yang diwariskan dari ulama dulu. 9 orang yang masuk dari 6 sampai 7 negara. Dari Turki 2 orang yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan Syekh Maulana Malik Ismail, yang kedua-duanya ahli tata negara dan ahli agama Islam. Dari Mesir Syekh Muhammad Jamadil Qabra, Ahmad Jamadil Qabra. Kemudian dari Maroko Syekh Al-Maghribi. Dari Palestina 2 orang, Syekh Ali Yuti dan Hasanuddin. Kemudian ada dari Samarkand, Maulana Ishaq, dan dari Persia 2 orang, yaitu anak Syekh Subakir dan satu lagi Muhammad Ali Akbar. 9 orang jumlahnya. Karena 9 dikenal dengan wali songo. Wali itu gambaran bagi orang yang punya satu mandat dan dekat dengan Allah. Ya, disebut dengan wali songo. Ada yang menyebut wali sana. Sana itu gambaran kemuliaan dari perilakunya. Mereka datang mengajarkan agama, dibimbinglah masyarakat di awal, dikir, dikeraskan dan sebagainya. Ya, di awal-awal. Tapi belum tuntas pengajaran itu, Portugis sudah datang 1511 lewat Malaka. Ya. Belum tuntas semuanya itu. Jadi yang terus terwariskan itu bacaan-bacaan berjamaah, ya, bacaan sama-sama. Ya. Itu tidak salah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang menyebutkan salah satu pun. Ya. Nah, tidak salah dibimbing karena untuk membiasakan mereka berzikir awalnya belum bisa. Nah, persoalannya adalah itu menjadi tradisi di kemudian hari. Tradisi. Jadi pahamnya biasa dibimbing. Sehingga kalau nggak dibimbing itu nggak zikir, ada yang begitu. Tahu bacaan zikirnya, bukan karena ada yang sudah tahu bacaan zikir, kemudian diajarkan, tapi punya kebiasaan dibimbing yang kalau nggak dibimbing itu nggak zikir, keluarnya ada. Saya menyusuri Pantura beberapa tempat begitu. Tapi ada orang yang kalau nggak dibimbing pun dia jalan aja zikir sendiri. Ada yang seperti itu karena sudah biasa. Nah, 2 hal ini mesti dibedakan. Kalau pertanyaan Bapak tadi di satu tempat yang sifatnya umum, ada yang belum biasa. Kemudian ada untuk hal membimbing zikir itu apakah dibolehkan atau tidak. Ya. Ini ada 2 hal yang mesti dijawab dulu. Bagi yang belum tahu bacaan-bacaan zikir, punya kewajiban untuk belajar. Ini dulu yang penting dipahami. Ya. Punya kewajiban untuk belajar. Dia tidak punya kewajiban untuk mengikuti zikir berjamaah. Kewajibannya belajar zikir.
Adapun prosesnya bisa dua bagian. Satu, mengikuti zikir yang dibimbing tadi. Boleh kalau kita tahu misalnya ada beberapa orang yang sifatnya banyak, ya, belum terbiasa zikir, silakan dibimbing. Adapun yang sudah biasa, menyendiri berzikir boleh, atau mengikuti bimbingan boleh, ya, itu boleh sah sifatnya. Nah, tapi bersamaan dengan itu dituntut pula seperti sahabat belajar dari Nabi untuk baca-baca, menambah wawasan zikirnya. Kalau sudah terbiasa, boleh kemudian mengamalkan. Sebaliknya, kalau di satu tempat terbiasa zikir berjamaah, banyak kemudian istilahnya mustamidnya, kita menjadi orang baru, jangan lagi sini dengan kebiasaan, biarkan saja, silakan kita berzikir sendirian. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi minoritas datang ke yang biasa orang nggak zikir, sekalipun jadi imam, jangan juga berjamaah, ya. Sesuaikan dengan keadaan penduduknya, ya, kebiasaan penduduknya. Saya kalau jadi imam bisa di satu tempat, misalnya yang mereka itu tidak terbiasa berzikir jamaah, sudah ya. Kalau mereka tidak biasa dengan zikir sendirian, yang kalau kita nggak zikir, mereka nggak zikir, ajarkan zikir yang sunnah. Ya. Jadi prinsipnya Pak, menyesuaikan dengan tempat, ya, keadaannya. Kalau kita datang cuma 1-2 orang, jangan menuntut imam untuk berzikir berjamaah. Kalau di tempat itu tidak terbiasa, tapi kita bercoba untuk belajar. Ya. Tapi kalau misalnya di satu tempat sudah terbiasa dengan berjamaah, karena ada orang-orang yang biasa dibimbing, maka biarkan, silakan saja, ya. Lakukan bimbing, mereka akan termotivasi. Dan yang dibimbing ini jangan jadi murid selamanya, ya. Harus lulus juga, ya. Belajar kemudian mereka kepada Allah. Saya kira itu, ya. Boleh saya bacakan dulu apa yang dimaksud dengan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama itu pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama, ya. Jadi kadang-kadang ada 1-2 orang berpendapat, ada banyak yang berpendapat. Kalau yang berpendapat ini banyak, maka itu diambil sebagai yang terkuat, kecuali dalam masalah yang khusus seperti ini. Contoh, biasanya kalau disebutkan ada ulama yang dirujukan itu 4 kiblatnya, ya. 1, Nu'man bin Bashir, dikenal dengan Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah. Kedua, Malik bin Anas, ya. Imam Malik tinggalnya di Madinah, lahir tahun 93 Hijrah, wafat 160 Hijrah, ya. Yang ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir 150 Hijrah, wafatnya di Mesir, ya. Dan yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Beliau meninggal di Baghdad, lahir tahun 163 Hijrah, ya. Wafatnya di Baghdad. 4 ini jadi rujukan karena keempatnya mengkodifikasikan, menghimpun semua sumber pengetahuan dari sejak Nabi, sahabat, salafus saleh sampai ke beliau, dihimpun jadi satu. Nah, informasi yang kita terima ini yang kita amalkan. Nggak ada yang bisa mengamalkan dari Nabi kecuali lewat jalur yang 4 ini, dan ulama selainnya yang menuliskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang 4 ini kalau bersepakat disebut jumhur. Kalau yang 3 berpendapat satu beda, maka yang 3 disebut jumhur, yang 1 disebut menyendiri. Biasanya bahasa Arabnya qaulun di dalam ulama, sedikit dari ulama. Nah, kalau yang jumhur bersepakat, kemudian pendapatnya lebih kuat, maka ini yang diambil. Jelas sampai sini jumhur. Bila perempuan jadi imam boleh dijabarkan atau sir. Kalau perempuan jadi imam khusus untuk perempuan saja, atau untuk anaknya yang belum balik kalau laki-laki, tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat sir maka sir. Kalau sholatnya jahat maka dijabarkan bacaannya. Tapi imam perempuan hanya boleh mengimami perempuan lagi, atau anak laki-lakinya yang masih dalam keadaan belum balik, ya. Adakah sholat sunat azan? Sholat sunat azan itu nggak ada, ya. Sholat sunat azan itu tidak ada. Saat azan sholat itu nggak ada, ya. Yang ada barangkali sholat sunat sifatnya 2. Nanti kita bahas pas sholat sunat. Satu rawatib yang mengiringi sholat fardu ini, ya, ada 12 itu. Yang kedua adalah sholat mutlak. Mutlak itu yang terpisah dari yang sunnah, ya. Misal sholat sunnah wudu, ya. Kemudian sholat sunnah di Hijr Ismail dan semacamnya, ya. Baik. Kalau sholat sunnah taubat adakah atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat nggak ada sholat khusus untuk taubat, karena setiap sholat itu kita taubat. Setiap sholat kita taubat kepada Allah, ya. Bukankah saat sholat kita membaca istighfar? Saat duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli, itu istighfar, bertaubat kepada Allah, ya. Saat rukuk kita subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu taubat juga, ya. Jadi karena setiap sholat itu taubat, maka ulama menyebutkan tidak ada sholat khusus untuk taubat, karena semua sholat adalah taubat, ya. Kalau dilihat di hadis-hadis Nabi, saya belum mendapatkan ada sholat khusus untuk taubat. Saya belum mendapatkan, ya. Tapi kalau misalnya ada sholat yang disebut dengan tasbih, misalnya sholat tasbih, itu ada hadisnya sahih, ya, dari Ibnu Abbas. Itu hadisnya sahih, dilakukan sekali dalam seumur hidup, ya. Nah.
Salat sujud sajdah apakah dirutinkan setiap Jumat? Nggak ada salat sujud sajdah. Tidak ada salat sujud sajdah, ya. Yang ada barangkali sujud sajdah, ya, sujud sajdah. Jadi salat yang di dalamnya dibacakan bacaan ayat-ayat sajdah, kemudian di situ bersujud. Bapak Ibu sekalian, sujud sajdah itu bergantung kepada imam kalau sedang salat. Kalau imamnya sujud, makmum itu sujud. Kalau imamnya tidak sujud, tidak perlu sujud. Biasanya saat salat subuh dalam di waktu Jumat sering dibaca oleh Nabi surat As-Sajdah. As-Sajdah, ya. Kalau hari biasa dan keduanya al-Ghasyiyah, khusus untuk Jumat sering kali baca As-Sajdah. Karena itu saat Jumat kadang-kadang di beberapa masjid tertentu imam berbalik ke belakang menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan sujud sajdah, ya, di rakaat yang pertama atau kedua, mohon diikuti, ya. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tidak selalu Jumat dibacakan, tapi kalau bagus, lebih bagus. Kita bisa melakukan itu lebih baik. Tapi jangan maksa, ya. Kalau imam nggak sujud, makmum nggak usah sujud. Dan nggak ada sujud sahwi. Kok Bapak sujud lagi? Habis imamnya tadi nggak sujud, nah itu nggak ada, ya. Kita beda sendiri itu. Kemudian boleh ke salat maghrib diqadha karena rekod misalnya, baik. Nggak ada salat qadha itu nggak ada. Yang dimaksud diganti itu nggak ada, ya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Yang dimaksudkan bukan pada salat, ya. Jadi yang dimaksudkan adalah menunaikan sholat di waktu yang dia bisa menunaikannya dalam keadaan tertentu karena adanya haraj itu kesulitan. Contoh, Rafi'an qalam an-thalath, diangkat kanan dari tiga orang. Ya. Yang pertama, anis sofi hatta yahtalim, dari bayi sampai dia menjadi baligh. Jadi kalau bayi itu nggak sholat, nggak akan dihukum. Tidak ada konsekuensi padanya karena belum balik. Saat balik baru. Yang kedua, anin naim hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai bangun. Jadi kalau orang ketiduran bisa ada orang tidur di rumah, bangun malam. Pada saat asarnya tidak, maghribnya tidak tertunaikan di waktunya itu, bangun malam. Saat malam itu bangun, itulah waktunya dia sholat. Jadi bukan mengqadha yang ketinggalan, waktunya itu saat bangunnya itu. Itu yang dimaksud qadha sholat. Jadi qadha sholat itu bukan mengganti sholat, tapi menunaikan di waktu saat dia mesti menunaikannya. Waktu orang ketiduran saat bangunnya. Waktu orang tidak tidur saat azan dikumandangkan. Jelas, ya? Nabi pernah ketiduran, pernah. Karena ini sebagai hikmah dari Allah untuk mengajarkan. Bilal satu kali diminta, Bilal jaga, ya. Karena kita mungkin tertidur. Kata Bilal, tenang saja Rasulullah, saya bisa berjaga. Tiba-tiba tidur, bangun saat matahari sudah terbit. Kena itu sinarnya. Karena kena sinar matahari, bangun Rasulullah. Wailah ya Bilal, celaka kau Bilal, katanya. Kamu bilang bisa jaga, katanya. Maafkan saya Rasulullah. Dan kali tidak boleh begitu, kan? Kemudian diajarkan kalimat taubat, di situ azan, di situ sholat 2 rakaat, kemudian baru sholat subuh, ya. Jadi pernah kesiangan Rasulullah karena hikmah tertentu. Hikmahnya untuk mengajarkan umatnya kalau kesiangan begitu jalannya, ya. Jadi jangan menafsirkan Nabi ada kesiangan apalagi kita, ya. Itu bukan alasan, ya. Itu bukan alasan. Bolehkah wanita menambahkan alisnya dengan sifat yang dari Mekah, mau dari Mekah, mau dari Madinah, mau dari Tanah Haram, ya? Kalau kita ingin gunakan untuk menghiasi diri, perempuan boleh pakai celak, boleh. Yang tidak boleh itu, mohon maaf, memotong sebagian alis, ya? Kemudian memotong rambut yang ada pada dirinya yang tidak boleh dipotong. Kalau rambut, maaf Bu, ya, manusia itu rambut, bukan bulu. Semua yang ada pada tubuhnya rambut, ya. Mau di ketiak, di kumis, di janggut, di mana pun itu rambut, ya. Kalau hewan baru bulu ayam, bulu kambing, nggak ada rambut ayam, ya. Jadi kalau kita ingin memotong semua yang ada pada diri kita, cuma hal-hal tertentu yang boleh dipotong, ya. Rambut di kepala, di ketiak, di kemaluan itu boleh, tapi maaf, hal-hal tertentu nggak boleh dipotong. Perempuan misalnya cuma bulu alis itu nggak boleh, ya. Itu diantara godaan setan yang dimaksudkan untuk merubah bentuk penciptaan. Karena Allah ketika membuat sesuatu itu sudah menentukan maslahatnya. Ya. Bisa, maaf sebelumnya, merubah bentuk tubuh itu nggak boleh. Yang merubah fitrah. Aduh Ustaz, saya hidungnya itu agak kurang memanjang sedikit. Boleh nggak kalau dioperasi plastik? Itu nggak boleh. Kalau pakai tambahan plastik ditempel di sini di bawah-bawah, nah itu silakan saja kalau mau menyulitkan. Tapi kalau nambah merubah bentuk itu nggak boleh. Ya, oke. Baik, Ustaz selama ini tentang sholatnya yaitu An-Nisa ayat 103 itu adalah tentang duduk atau berbaring sesuai keadaan.
Maksudnya boleh duduk, boleh berbaring, boleh kemudian boleh berdiri. Itu yang selama ini diketahui. Tapi baru tahu kalau itu adalah pasca sholat. Ya, Bapak ditegaskan lagi Ustaz Muhammad. Ya karena ibu ikut pengajian itu dapat yang belum tahu ya. Karena itu kita taklim. Ya. Kalau sudah tahu itu yang sudah diketahui. Fungsi taklim mengetahui yang belum kita ketahui, menegaskan yang sudah kita ketahui. Kalimat itu kalimat umum yang ada di An-Nisa ayat 103. Perhatikan, kalau yang disebutkan yang dimaksud adalah sholat qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, kan? Kalau itu dari umum, sholat boleh berdiri, boleh duduk, kemudian boleh berbaring. Kalau ini itu diawali dengan kalimat fa'idza qadaytumus sholata. Kalau sholat sudah diselesaikan, artinya sholat itu selesai. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Selesai itu silakan zikir, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring. Adapun dalil khusus tentang sholat, kalau nggak mampu berdiri silakan duduk, nggak mampu duduk silakan berbaring. Itu ada ketentuan di hadis-hadis Nabi SAW. Ya, termasuk isyarat umum di dalam Al-Quran. Contoh yang umum di Ali Imran tadi yang dituliskan ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang zikir kepada Allah baik berdiri, duduk ataupun berbaring. Di antara zikir itu maknanya sholat, itu dalil khususnya. Kalau yang An-Nisa itu zikir setelah sholat, bukan zikir yang diartikan saat sedang sholat. Baik, masalah yang dibahas ini termasuk khilafiyah atau bukan? Termasuk khilafiyah salah satunya. Khilafiyah, pertanyaannya apa itu khilafiyah? Jangan-jangan kita dengar, kita tanyakan, kita nggak paham apa itu khilafiyah. Khilafiyah itu dari kata khilaf. Khilaf itu berbeda, ya, berbeda. Khilafiyah adalah yang nisbah, yang diperbedakan, diperselisihkan. Ya. Jadi orang berbeda pendapat tentang hal ini. Ya. Itu namanya khilafiyah. Ya, yang tadi saya bahas, kalau yang berbeda praktek di masyarakat itu yang khilafiyah, dipandang berbeda. Selesai salat ada yang salaman dulu, ada yang zikir dulu. Kemudian diperselisihkan, ini mana yang benar? Kita bahas ini yang sesuai tuntunan. Zikir dulu, selesai itu baru salaman, ya. Itu yang dinilai khilafiyah. Khilafiyah terbagi dua. Satu, khilafiyah adalah hal yang usul, yang pokok. Ya. Yang pokok ini yang paling penting. Gak boleh kita ikut dalam yang pokok. Maaf, tegas, harus tegas dalam yang pokok. Boleh kita berselisih, ya, dan tegas kita dalam yang pokok. Misal, yang pokok itu dalam tauhid. Dalam tauhid, rukun Islam kita 5, rukun iman kita ada 6. Gak boleh nambah, itu pokok. Kalau menambah sampai dengan 6 rukun Islamnya, baik bisa ditambahkan yang ke-6 itu dalam rukun Islam wajib adanya imamah. Ya. Rukun iman tambah dari 7. Yang ke-7 itu imamah itu hukumnya maksum, terjaga dari segala dosa. Itu yang sekarang diangkat oleh Syiah. Itu berbeda. Jadi tegas kita, gak boleh itu. Gak boleh itu. Dipaksa masih bertahan. Jadi nggak benar yang seperti itu. Ya. Tapi kalau dalam yang furu'iyah, yang sifatnya bukan pokok, masalah kunut beda, bismillah dijalankan apa disirkan, ya? Kemudian zikirnya zikir berjamaah atau zikir itu furu'iyah yang dampaknya nggak banyak terhadap agama. Dan tidak perlu kita berselisih karena masalah itu. Yang perlu memperdalam ilmu pengetahuan supaya luas pengetahuan kita bijak dalam berpandangan. Jelas di sini? Ya. Adakah hukumnya setelah sholat mengusap muka? Nggak ada hukumnya, karena nggak ada hukumnya nggak perlu dijawab, gitu ya. Selesai sholat mengusap muka, mengusap wajah barangkali ya, mengusap begini. Okay. Kalau sudah sholat, segala yang terkait dengan sholat itu sudah selesai, tinggal menyempurnakan saja. Tapi kalau mengusap wajah seperti ini setelah sholat, dipahami bagian dari rangkaian sholat itu yang tidak tepat, ya. Tidak ada dalil di hadis apalagi Quran selesai sholat harus mengusap wajah. Yang ada dugaan dari ahli sejarah bahwa dulu zaman Nabi masjidnya belum seperti kita. Masjidnya itu masih alasnya tanah, kayu-kayunya tiangnya terbuat dari pohon pelepah kurma, kemudian atapnya terbuat dari daun-daun kurma. Yang kalau hujan pasti bocor, kalau panas pasti kepanasan. Karena itulah kalau sudah sujud itu menempel pasir dan lumpurnya itu di keningnya. Karena itu wajar setelah salat assalamualaikum dihapus, dibersihkan. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi kalau bapak ibu misalnya di hari kotor karpetnya, kan? Kemudian setelah salam ada bekasnya, silakan dihapus. Ya. Tapi kalau kita menyengaja menghapus, menduga bagian dari ibadah, ini bagian ibadah nih
selesai sholat mesti begini dulu, itu udah tepat ya, nggak ada hukumnya di situ ya. Dan kalau dipahami ibadah kalau nggak dilakukan nggak lengkap itu sholatnya, itu masuk bid'ah ya. Sama jangan menghapus misalnya salaman sambil bergerak ya. Kayaknya nggak enak nih salaman begini aja, kan salaman itu minta, kalau minta harus dengan isyarat yang jelas. Assalamualaikum, tangannya begini, itu pun nggak ada sama ya. Nggak ada dalil di Quran ataupun di Sunnah ya. Jadi mengusap wajah itu menurut saya tidak perlu dipahami bagian dari ibadah dan tidak perlu dikerjakan kecuali ada keadaan khusus yang mesti kita mengusap. Misal setelah sholat nggak mesti ada kotoran, ada keringat, keadaan gak nyaman, usap nggak ada masalah ya. Kecuali nanti mengusap wajah saat doa, itu ada hadis ini, ya. Sekian cukup ya untuk hari ini. Saya cukupkan dulu. Maafkan saya jika saya ada sesat saya. Nanti barangkali kita sambungkan. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, maafkan saya kalau dari kata-kata saya ada yang kurang berkenan, penjelasan saya ada yang belum lengkap. Itu silakan cari Ustaz lain untuk menentukan yang lebih memberikan jawaban yang lebih lengkap. Tidak sesuai dengan Quran dengan Sunnah silakan kembangkan. Tidak sesuai silakan tinggalkan. Ambil pendapat lain yang lebih tepat sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sekian kita dengan doa kita